Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diselamati. Oke, kembali lagi dengan kita berdua ya, kembali lagi bersama saya. Host tercinta kita. Host paling kacil, paling keren. Bersama saya Arif Putra dan saya Fabian Sinatria. Oke, kembali bersama kita di The Best Podcast. Kita mau bahas apa sih, Pak? Kita kali ini lagi bahas sesuatu yang masih hangat ya sepertinya. Oh, masih hangat. Apa tuh, lebaran? Iya, lebaran lebih tepatnya. Habis Ramadan. Liburan dong berarti nih. Liburan ya. Bahas liburan nih. Gue asik nih kalau Dan gini. sekarang di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Tamu spesial ya, Iya. spesial dia liburan yang ini berdasarkan cerita itu seru-seru banget nih liburan ini. Apa kita sudah menceritakan kita di kamar? Iya, di kamar, di kelas. Malam-malam yang suram gitu. Iya gitu. Jadi langsung aja nggak sih, Pak? Langsung aja kita sambut gestar kita untuk podcast kita episode kali ini kepada ya gimana, Pak? Oke. Kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiqun Zaki. Saya tinggal di Jakarta Timur. Wih, Kota Jamin. Mungkin liburan saya nggak terlalu seru, tapi mungkin bisa diceritakan beberapa yang menarik kali. Apa sih, kan kita kan langsung aja nih ya, Yeah. gitu ya. Kan kita kan pulang itu kan sebelum lebaran ya. Itu Yeah. sebelum lebaran itu karena masih puasa juga nih sama liburan, kegiatannya apa ya nih? Sampai nih di rumah nih. Kegiatannya ngapain aja nih? Berarti kegiatan sebelum pulang atau pas di sini? Pas udah pulang tapi pas sebelum lebaran, sebelum lebaran ya. Berarti di rumah sebelum masih lebaran, puasa, Ya, iya. karena kan masih puasa tuh, kan kadang kalau masih puasa ya wajar aja kan kita sebagai generasi rebahan kan males-malesan Ya, juga lebih, kan. lebih sering rebahan sih. Nah, Tapi mungkin kalau misalnya sebelum lebaran tuh yang namanya belanja, kita sering belanja kan. Belanja. Alhamdulillah ya. Kalau gue nih pas di rumah, jadi sebelum lebaran tuh emang kalau di rumah biasanya sama orang tua dikasih uang. Oh. Jadi kita belanjanya nggak bareng orang tua. Oh, Ya udah gede ya. Iya. Dikasih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya, sampai dapat duit dari mana belanja mulu? Gue dikasih orang tua, nggak ngepet gitu. Oh, iya. Takutnya yang orang bersalah sampai nggak ada yang tahu ya. Takutnya. Kita nggak tahu hati orang. Jadi gue waktu itu pas berarti Hamin 3, Hamin 2 sebelum lebaran itu gue belanja bareng teman-teman yang bisa dibilang teman gue nih agak-agak random kalau di rumah. Nah, jadi pas sebelum belanja ya, malam sebelum belanja nih, maaf kalau ditarik dikit dulu. Jadi sebelum itu gue tuh main malam. Terus temen gue ada yang nyeletuk gini, "Tik, temenin gue yuk, mau kemana? Mau belanja, beli parfum," kata dia gitu. Kan itu temen gue rame ya, sekitar 12 orangan lah. Buset, ramai juga. Apa ya? Rame, emang di rumah temen. Oh, oke. Nah, terus gue emang besoknya pengen belanja sekalian. Gue bilang, ya udah yuk pasar Senen aja. Cuma kata temen gue pasar Senen rame banget. Iya. Terus ya biasa lah, thrifting. Ya, thrifting. Wes, Dari ya, pasar wes. Senin 1, 2 sampai 3 kan. Di sini biasa anak muda ya sekarang. Semuanya bikin. Terus temen gue, ya udah yuk kita belanja. Udah tuh pas besok paginya temen gue jam 6 nyamper. Tapi itu gue suruh nemenin beli parfum dulu. Oh iya. Nah, gue akhirnya tuh pas itu kaget, buset nih orang cepet banget ya. Pagi-pagi dia nyamper. Ya udah, gue ini berangkat siap-siap. Berangkat tuh ke Bekasi. Masalahnya gue bingung, ini orang beli parfum doang ke Bekasi jauh banget. Jauh banget. Iya. Nah, ya udah gue temenin lah tuh. Nyampe di sana kan di Pakuan Mall. Yang namanya Pakuan Mall, Iya, yang mall gede. Mall gede sisinya cici-cici koko-koko semua. Ya gue sebagai orang Jatim kayak minder tuh pas kesana kayak, aduh apa ini mall apa ini kayak gitu kan. Ada kalau outfit lah. Pertama kalau outfit gitu udah beda lah ya. Ya. Terus gue ya masuk lah. Jadi pas itu di parkiran dulu kan, kita masuk parkiran. Pas masuk parkiran tuh emang kan peraturan di situ nggak boleh ojol sama Grab tuh nggak boleh masuk kalau jaketnya nggak boleh dilepas.
Terus ada ojol lewat depan gua. Pas dia lewat tuh, kan gua pengen masuk ya. Ada satpamnya. Kan gua lepas jaket. Kata ojol lah, "Dek, gak boleh pakai jaket." "Enggak, saya pengen lepas aja." Ya gua kira boleh. Terus ojolnya masuk kan pakai jaket. Karena ada satpamnya, ditegur. "Pak, maaf, ini gak boleh pakai jaket." Terus dia ngomel-ngomel ke siapa? Ke gua coba. Bilangnya, "Deh, gimana sih? Tadi katanya nggak boleh pakai jaket. Ini boleh pakai jaket." Kita mau mana tahu ya? Kita nggak tahu ya. Kayak apaan sih bapak-bapak? Orang sana kan Apaan sih bapak-bapak nggak jelas banget. Gue juga baru dateng. Ya udah gue naik tuh ke atas. Yang ya gue orangnya sih jarang ke mall. Jadi yang namanya lantai 1, 2, 3 tuh kadang kebalik. Yang harusnya lantai 1 di atas, gue malah kayak nganggepnya, oh sekarang lantai 1 nih. Padahal di basement. Iya, basement gitu. ya. Gue cari sama temen gue tempat parfumnya. Di mana sih? Ada di atas lantai 3. Gue cari. Ini perasaan udah lantai 3 dah. Terus gue cari lagi naik ke atas. Lantai 3 bukan sih? Lantai 4 bukan sih? Kayak gue tuh bingung tuh, ragu. Soalnya emang dicari-cari nggak ketemu-temu. Iya. Ya udah akhirnya pas gue lihat ternyata gue masih di lantai 2. Yang dari tadi gue muter-muter atas bawah ngiranya lantai 3, 4. ada demi parfum nih. Jangan parfum ya. Udahnya ya namanya puasa sepi lah. Iya. Udah tuh gue naik ke atas. Udah ada parfumnya. Karena gue kan orangnya emang lumayan suka parfum juga kan. Nah, gue cobain tuh parfum satu-satu. Sampai gue bener-bener gak bisa nyium itu. Buat nemenin temen gue doang. Temen gue maksudnya dia punya hidung ya. Dia bukan yang gunain hidung sendiri buat selera dia. Dia nyuruh gue suruh milih. Padahal dia yang beli. Itu ada maksud tertentu gitu. Iya. Biasanya ada sebuah maksudnya gitu. Maksudnya Apaan sih? Habis itu udah tuh setelah dia pikir-pikir, ya udahlah, gue ngambil ini aja. Pas pengen bayar, gue lihat pembayaran cashless. Nah itu dia tuh masalahnya. Nah itu. Itu Untung problem anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang ya. Nah. Terutama di Jabodetabek itu semuanya itu sekarang udah cashless Cashless semua nih kadang-kadang. Iya. Jadi sulit. Modern juga sih Iya. sekarang ya. Kadang banyak yang misalnya tempat-tempat belanja tuh kita adanya cashless tapi Kadang-kadang tempatnya maunya Ya, cash. Tapi kan kita udah siapin cash banyak nih. Misalnya kita lagi jalan kemana, pengen beli makan atau beli minum, kita udah depan kasir, kita cashless ya. Waduh itu Problem liburan. Karena mau bisa ke restoran pasti dia ngomong langsung ke customernya. Iya. Sebelum kita makan biasanya. Tapi biasanya emang ada ininya sih, Iya, ada kayak sign-nya, Iya. ada tulisannya gitu. Kalau kita hanya memang cashless. jadi karena udah kepalang panik, gue baru ingat kemarin gue dikasih e-money sama bapak gue. Pas dicek ada isinya lumayan. Pakailah tuh. Dah. Terus dari situ gue diteleponin, itu di jam 11. Temen gue bilang, "Pik, lu di mana? Cepetan. Gue sama yang lain udah nungguin nih di rumah gue." Ya gue panik ya, temen gue udah pada nungguin. Soalnya kita janjiannya jam 12. Ya, itu kan ada perempuannya juga lah, kan itu sama temen-temen yang cewek juga. Terus cepetan. Ya udah, gue buru-buru dari Bekasi, gue ngebut parah itu. Udah kepalang panik kan, kita emang nyari jalan pintas juga. Nyampe sono, gue ditelepon mak gue, "Pik, ini mama lagi nggak di rumah. Kalau mau ke rumah, kuncinya dibawa." Otomatis kan gue belanja banyak juga pas di Pakuan. Gue nggak bisa naruh barang. Jadi itu barang buat taruh tas gue bener-bener penuh banget. Itu ya suatu problem juga sih. Berarti ini Kalau duitnya banyak ya. ya Iya. Duitnya banyak. Biasa orang Jakarta itu biasanya Orang kota. orang kota ya. Beda kelas. Beda kelas. Emang beda emang. Pas aja tuh hebat ya. Hebat. Hebat. Emang hebat betul. terus pas gua nyamper, temen gua, "Kok ini sepi?" kata gua udah mulai curiga nih. Ini orang bilang ada kumpul. Gua ketok, kan di depan rumahnya itu ada tantenya. "Masuk aja, Pik, nggak apa-apa." Gua masuk, masih pada tidur. Emang itu begadang dari malam, pada nginep di rumah dia. Oh iya. Masih pada tidur. Gua kesel lah ya.
ini apaan sih nih orang tadi bilangnya udah siap. Terus juga nih buat yang lain kalau misalnya jadian, kalau bilangnya udah TW ya Jangan udah siap gitu, jangan masih tidur bilangnya gua udah siap gitu. Kesel juga gua. Karena kasihan ya sama temen-temen yang effort kayak gitu tuh. Iya. Kasihan banget tuh. Gue bangunin lah tuh. Lu bayangin dia bilang udah siap tapi masih tidur coba. Kesel gua. Terus gue bangunin. Pas bangunin pada ketawa kayak, "Loh, gue kira lu masih lama, kayak gitu kan. Gue nunggu lagi tuh. Belum lagi yang ceweknya. Yang ceweknya juga lu tau sendiri kalau cewek dia Rempong. Iya. rempong. Belum main up, belum Ya, rempong. Udah parah banget dah itu. Buat cewek-cewek kalau siap-siap bilangnya kalau udah siap, jangan aku udah kelar mandi nih. Udah siap kayak gitu jangan. Belum make up, belum lama-lamain lagi, lama lagi. Terus gue nunggu di depan rumah temen gue. Yang cowok udah siap nih. Karena motornya nggak ada, jadi kita naiknya kereta. Oh, naik KRL. Naik KRL. Nah, nungguin yang cewek, terus tiba-tiba ada tetangga dari temen gue nih, emang anaknya sering nimbrung sih. Dia juga pengen belanja. Bilang kayak gini, "Pik, ini si namanya siapa ya? Azmi kalau nggak salah. Ini si Azmi mau nitip barang, mau beli celana." Terus gue bilang, "Celana apa?" Gue udah pirasat nih, ini kayaknya bocah mau ikut nih. Gue udah gitu tuh, udah temen gue udah pada kabur itu. Wah, ini bocah begitu, cut. Langsung ke depan duluan. Nah, terus si ibu-ibunya ngomong, kan itu emang deket ya, itu jadi tuh tantenya temen gue yang cewek. Pas tahu temen gue yang cewek ikut, anaknya ditaruh ke dia. Yaudah nih lu ikut aja, kayak gitu. Gue langsung main oper-operan ya, lu yang jagain. Jadi malesnya main atau belanja bawa, ya maksudnya kan kita bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak, kita masih remaja. Kalau bawa anak kecil tuh rempong, iya gak sih? Kalau misalnya main gitu. Kayak kemana-mana tuh sulit gitu. Kalau dulu kan ada CCTV gitu kan. Aduh, maksudnya ada sesuatu yang tidak harus dilihat anak kecil pas lagi ada yang tahu. Iya, ada yang tahu. Nah, main oper-operan, lu yang jagain kayak gitu. Nah, terus jadi karena kita mau naik KRL, jadi pas mau ke stasiunnya tuh kita harus naik yang namanya Jaklingko. Kalau ya di sini sebutannya angkot. Kan Jakarta udah maju. Wes, aduh, beda kelas ya. Ya siapa aja orang desa Kuningan. Jadi kalau misalnya di Jakarta tuh semenjak itu ada banyak perubahan lah. Jadi kalau misalnya Jaklingko di sana tuh kita, kalau di sini kan masih bayar 2.000 langsung ke ininya. Kalau di sana udah diurus sama pemerintahan. Oh, jadi kita naik itu maksimal 7 orang. Jadi kalau sekarang Jaklingko ada tempat ngetemnya. Nah, karena gue sama teman-teman gue udah kebiasaan buat Bang, minggir bang, terus kabur, enggak. Biasanya kan kabur ya. Bang, kalau lihat nggak bener ya. Jangan dicontoh. Ntar gue ditandain. Iya, tandain guys. Biasanya kan ya minggir bang, samping gitu kan. Sekarang udah nggak bisa, jadi bang terus jalan. Gue harus jalan lagi sekitar 2 kiloan lah, itu mungkin jadi cukup lama ya. Jadi salah satu yang gak enak lah kalau misalnya buat sekarang kalau mau pergi kemana-mana transportasi Jakarta. Apalagi Jakarta panas. Iya. Itu. Terus maksimal juga 7 orang. Karena gua banyak kan, 12 orang. Otomatis butuh 2 angkot. Itu benar-benar 2 angkot harus sepi biar kita bisa ke stasiun bareng-bareng. Sebenarnya bisa aja 2 dulu yang berangkat, 2 dulu. Cuma kan kita ya solid bos. Asik. Iya. Jadi maunya bareng-bareng, bener-bener nunggu angkot sepi. Ada sekitar setengah jam gua nunggu datang. Jadi pas sudah kita naik tuh, itu ntar ada tempat buat ngetap kartu. Nah, itu jadi kumpulin kartunya. Tapi konsepnya jadi pakai Transjakarta ya? Iya, tapi Transjakarta kan narik uang. Iya. Ini 0. Ditariknya 0. Jadi buat absen aja tuh. Berapa orang. Jadi udah. Kan pembayaran dari pemerintah sih. Iya. Jadi udah tetap digratisin gitu. Tapi supirnya tetap yang ini gajinya UMR. Jadi bukan harian dapatnya katanya gitu. Enak ya.
Terus sampainya di KRL kan, ya lu tahu sendiri panas. Panas. Terus enggak, bukan di KRL-nya, kalau KRL Stasiunnya. Temen-temen gue nih yang maksudnya notabene sekolah-sekolah biasa, kalau yang lihat cewek cakep dikit pada kayak wih gitu. Oh, iya. Itu menjadi keseruan tersendiri sih buat gue yang notabene pondok, terus ketemu temen-temen yang absurd anomali gak jelas kan. Ketemu cewek dikit, wih lihat kayak Iya, suatu keseruan sendiri lah kalau misalnya lagi liburan. Jadi pas kita udah naik ramean tuh, emang siang ya jam-jamnya tidur kan. Iya. Apalagi Ini masih puasa ya. apalagi Puasa. puasa cuaca Jakarta itu panas. Masuk Itu- KRL yang masuk KRL yang dingin. Itu udah nyaman buat tidur itu. Apalagi kalau KRL nggak sepi. Udah nikmat banget. Jadi pas gua kira kan temen gua puasa semua ya. Gua nggak tahu itu. Ya ada beberapa Oknum ya. Oknum. Emang kadang oknum-oknum gitu ya. yang kadang- buat kita mental diuji Iya. dan iman. Dan kadang juga kita juga harus ngingetin teman-teman kita. Ya buat para santri-santri nih, kalau misalnya di luar liburan ada teman-teman mokel, jadi ikutan. Ingetin ya. Ingetin. Jangan cuma dibiarin, jangan, harus diingetin. Diingetin, minimal ingetin aja. Jangan lu malah ikutan. Nah, itu lebih Jangan parah. malah lu beli juga. Jadi lebih parah itu. Lebih kacau gitu. Gak boleh gitu. Terus sesampainya kita di KRL tuh ya pada ngantuk, jadi tidur. Iya. Tidur semua, udahnya sepi kan. Iya. Jadi Tidur. lewatan nih. Ah, Lewatan nih stasiun Pasar Senen. nah itu. Itu. Ceritain. Itu. Kelewatan 2 stasiun, 3 stasiun gitu. Pas gua bangun, gua dibangunin temen gua. Pik turun. Kata gua, kenapa ini orang? Gua turun, ini stasiun mana? Gua nggak tahu tuh stasiun mana. Pokoknya udah lewat 3 stasiun dari dia. Buset, udah nggak tahu. Buset. Jauh banget dari stasiun. Oh. Jauh itu. Udah Kebayoran dong udah. Udah jauh banget tuh. Alhasil gua ya naik, ya seperti pepatah, kalau misalnya kita naik kereta yang salah, turun di stasiun terdekat. Iya, gitu. Betul. Daripada nyasarnya kejauhan. Nyasarnya kejauhan, nanti Lebih mau parah. iya mau pulang susah. Iya, betul. Terus gua sampai di Pasar Senen. Sesampainya di situ tuh emang temen gua udah infoin kalau misalnya Pasar Senen tuh rame banget. Iya, betul. Posisi- Apalagi kalau nggak salah di gedung 2 gedung 3 itu ramenya nauzubillah itu. Itu kacau. Kalau gedung 1 kan masih enak kan. Iya. Adem, maksudnya nggak terlalu rame. Udahnya kalau misalnya sabar, udah ceritain nanti dulu. Oh, oke. Nah, masuk nih kita ke Pasar Senen. Iya. Yang hal pertama kali apa ya membuat gua bener-bener lemes tuh, kalau misalnya ada tukang jualan nawarin es kayak bang Oh, es iya. bang sering kan kayak gitu. Kalau nggak es donat, Kalau nggak es donat itu udah Kalau nggak es teh biasanya nutrisari. nutrisari es teh Donat. donat. Beuh. Itu benar-benar menggoda sih, yang Menggoda. apalagi Pasar Senen ramai banget. Ramai banget. Iya. Terus karena temen gua kan baru beli parfum, parfumnya tuh yang gimana ya, dicocoknya pakainya malam. Temen gua pakai pada bagi. Pakai, kalau parfum malam dipakai siang, mual. Iya. Tahu ya. Udah lus-lus dada dah. Masuk Pasar Senen belanja. Nah, jadi tuh gua kira-kira sekitar dari jam 3 sampai jam 5 sore, kira 2 jam lah. 2 jam. 2 jam. 2 jam muter-muter Pasar Senen. Muter-muter Pasar Senen, dempet-dempetan dengan parfum yang wah bikin mual. Iya. Gue belanja baru dikit, baru 4-5 pakaian. Ya Pasar Senen berapa sih kali kayak gitu kan. Thrifting paling mahal ya. Paling mahal ya? Kalau kita nyarinya bener mah cepet lah. Iya. Yang murah-murah juga 35. Iya. Terus sesampainya itu gue kan emang banyak toko yang tutup. Gue ngadem di toko situ. Jadi itu kan ada AC-nya. Setelah gue ngadem, gue telepon teman-teman gue yang lain. Lu di mana? Lu di mana? Sama yang cewek-cewek juga kan. Gue udah di lantai bawah. Lu kesini aja. Kita di ruko juga kok. Gue turun ke sono. Lu tahu itu berarti belum 2 jam. Selama gue belanja
kira-kira baru sejaman. Temen gue udah kayak orang mau jualan lagi itu. Reseknya baik banget. Gini. Emang itu udah fitrahnya thrifting, kita pulang kayak orang mau jualan lagi tuh. Namanya juga hunting. Hunting di tempat-tempat murah gitu. Aduh, kadang-kadang asal satu ya. Bikin kalap. Asal satu sebenarnya. Iya. Experience Asal yang duit aja sih. yang lumayan sering dilakukan tapi nggak bikin bosen gitu. Iya, betul. Itu thrifting salah satunya. Jadi gue belanja lagi ke atas ke gedung 2. Setelah gue belanja kan kita ini ya apa namanya keluar buat nyari tempat makan. Oh, mau buka puasa. Mau buka puasa, udah jam 5. Puasa. Nah ada tuh temen gue bilang pecel lele aja yuk. Pecel lele. Oh boleh lah. Ada kayak satu stand kecil. Jadi stand kecilnya itu tuh dia belum buka. Tapi temen gue udah nge-tap duluan. Temen gue ragu. Ini di Google Maps gak ada. Kayaknya gak enak dah. Temen gue bilang gitu kan. Gue bilang, enggak. Biasanya kayak gini nih. Ini Hidden gem. Gak ketahuan. Gak ketahuan tapi biasanya. Nah setelah itu gue nge-tap di situ belum ada siapa-siapa. Orang ini ngeluarin meja banyak banget. Bejujur itu di trotoar. Ini kok dia ngeluarin meja pede banget ya kata gue. Sampai banyak banget. Setengah jam kemudian maksudnya udah jam 5 pengen ke jam 6-an lah, mungkin jam 6 kurang 10 atau 15 dikeluarin makanan semua. Itu yang warga maksudnya toko-toko dekat situ ngantri semua di situ rame banget. Cuma bener hidden gem kata gua ya menurut gua, soalnya dari sambalnya aja udah enak banget itu. Masya Allah. Gua nambah 2 kali. Alap. Kalau emang kalau di rumah nih gimana ya, udah mungkin fitrahnya kita buat perbaikan gizi. Nah itu betul banget. Iya. Perbaikan Betul gizi gak sih? betul. Betul. Apalagi kan maksudnya kalau di pondok kan ya makanannya kan ya maksudnya dari dapur ya itu aja kan. Sementara kalau di rumah makanannya lebih bervariasi. Lebih beda Lebih juga. beda, dan kalau misalnya kita lapar kita bisa cari. Nah, itu. itu enaknya. Betul. Bisa kalau di pondok hati-hati. Iya udah tutup atau gimana gitu. Emang salah satu list ketika pulang tuh emang berburu makanan. Makanan, apalagi kadang-kadang kalau di pondok lagi buka-buka medsos kita lihat, wah makan enak. Apalagi puasa. Makin Itu. Abis puasa dibantai semua. Nah, jadi pas itu karena rame banget kan, sampai-sampai tempat mejanya tuh waiting list. Oh iya. Jadi gue berdiri sedikit tuh ibu-ibu udah ada yang nempatin langsung. Walaupun isinya teman-teman gue. Walaupun berdiri, langsung tuh disikat. Setelah rame banget sih. Ya, setelah gue sholat maghrib, sholat isya itu gue niatnya mau langsung balik. Tapi temen gue ngajak nongkrong dulu. Ya sekitar setengah jaman lah. Ini buat info juga ya, kalian kalau dari Pasar Senen jangan pulang malam-malam. Keretanya tuh susah. Emang betul. Itu berarti itu dari arah Jatinegara ya katanya. Iya. Dari Jatinegara ke Kampung Bandan balik lagi ke sini. Nah, betul. Gitu. Jadi pas itu ya naik KRL seperti biasa kita harus ke Kampung Bandan dulu. Muter ke Duri, Tanah Abang, Jadi, baru langsung. Iya. Nah, iya gitu. Itu benar-benar ini sih kayak salah satu informasi lah buat kalian kalau misalnya naik kendaraan umum di Jakarta apalagi KRL. Jangan pulang malam-malam. Jangan pulang malam-malam. Yang kedua, hindari jam-jam berangkat kerja dan pulang kerja. Itu udah Karena yang pasti Penuh ya? Iya. Penuh, tidak dapat duduk, dempet-dempetan, ya, Panas dan ya. Ya seperti itulah. Tips buat yang mau pas mau liburan, usahain bisa KRL sih. KRL udah paling minimal buat kalian biar nggak nyusahin banget. Betul. Apalagi kalau udah KRL bisa naik MRT, LRT, Transjakarta, wah itu udah enak gitu. Enak ya? Kemana-mana enak kalau di Jakarta kayak gitu. Nah lanjut tuh gue udah balik. Ya mungkin kalau misalnya belanja sampai segitu aja mungkin ya, nggak usah. Yang experience gue seperti itu, seperti ya ketinggalan stasiun, kelewatan maksudnya. Gitu. Berarti banyak ya. Udah. Nah kan itu ya dari segi berbelanja. Tapi kalau buat segi kegiatan sih yang gue lakuin ya Biasanya nih akhir-akhir Ramadan nih
yang tidak bisa terlewatkan ya. Iya. Bukber nih. Iya, bukber. Itu dia. Itu dia. Aduh. Gimana ada Gua cukup sedih dan prihatin sih. Ada, jadi dari 12 orang itu temen gua ada yang satu orangnya kayak kita sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada apa, cuma dia kayak menjauh dari kita tuh. Oh. Jadi pas gua ajak bukber sama teman-teman gua, kita masih main biasa. Dia tuh kayak menghindar gitu. Oh. Mungkin itu salah satu kesedihan gua ketika liburan ini sih, kehilangan teman sih, teman bermain dari banyaknya temen itu. Jadi pas gua bukber tuh, yang ini yang pondok juga. Oh, yang anak-anak Jabodetabek Iya. ya. Nah, itu gua juga ikut. Ini. kita beda kelas sih. Experience seru sih bukber apalagi Ramadan. Iya. Jangan dilewatkan lah Dilewatkan. buat kalian para strict parent. Mohon Wah, izin ke orang tuanya. Jadi acara setahun sekali kalau momen yang susah sekali Momen didapatkan. yang hanya datang tuh SMA mungkin. Kadang kuliah tuh pasti susah. Iya, Mencabut-cabut. udah punya kesibukan masing-masing. Iya, masing-masing. Apalagi kadang-kadang juga kalau lagi bukber gini kan, Iya. ada bagi-bagi takjil juga kan sih kita. Iya itu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri, mohon kalau misalnya lebaran ini anaknya diizinkan buat bukber. Karena bukbernya bukan cuma makan doang, kita Iya. juga ada kegiatan sosial. Ada nih. kegiatan sosial. Jadi Iya. kita juga berbagi. berbagi. Itu dia. Nah, jadi mungkin kalau misalnya bukber ya 1-2 kali lah. Iya. Nggak terlalu banyak, lagian bukber banyak-banyak kita juga bosan Boncos. sih. Boncos Pertama, juga. pertama boncos, kedua Bosen juga. Bosen. Kan juga kita pengen ngabisin waktu dengan keluarga juga nggak sih? Iya. Udah lama. Tapi lagi puasa juga kan memperbanyak ibadah. Iya, ya. betul. jadi kalau misalnya bukber tuh, kalau gua ya experience gua, bukber tuh menjadi ajang buat teman-teman lama atau teman-teman yang jarang kumpul tuh buat kumpul lagi. Kita jalin lagi silaturahminya. Iya. Terus juga kalau misalnya buat di pondok ya, lingkup pondok, kan kita pondok masih satu yayasan sama Kak. Terus kita juga deket-deketan sama Asipa, yang ya kita selalu berdempet-dempetan Iya. lah, apalagi Forpes ya, Forpes. Nah itu ada yang namanya Forpes, forum pesantren. Nah Forpes ini biasanya ngadain Kumpul-kumpul bukber juga. ataupun kumpul-kumpul di luar Ramadan. Tapi biasanya dia lakuin di Ramadan. Biar bukber kan. Biar bukber bareng. Itu seru banget sih, apalagi kita bisa yang namanya berbagi, Sharing-sharing juga sharing kan. sama pondok yang lain. Apalagi kan juga di pondok-pondoknya kan maksudnya juga ada OSIS-nya, Iya. ada pramuganya juga. Pramuka Jadi kita juga. juga bisa sharing-sharing juga, misalnya acara di mereka ada Ya, apa nih? itu dia, betul salah Ada satunya. sharing-sharing apa nih kira-kira, ada saran apa nih kalian kayak gini? Iya, kayak daftar ini dong, daftar Iya. ini dong. Nah, Ya, itu kayak dia. promosi ya. Jadi buat ada di kelas mohon ntar kalau ada Forpes datang ya. Ya, buat ngajarin silaturahmi kalian juga sebenarnya ya. Selain buat silaturahmi juga, ya lumayan loh punya banyak teman lagi Ya, gitu iya. kan. Jadi kalian kalau mau kemana-mana tinggal calling aja. Jadi kemana-mana, nah itu keunggulan anak pondok itu gitu ya. Iya. Kesana dikit, ada Ada teman teman. sini. Kesini dikit, ada teman teman. lagi. Nah, Itu untungnya liburan ketika kalian iya. mondok. Iya. Terus juga mungkin kalau misalnya buat sebelum Ramadan itu doang sih. Terus kan abis Ramadan pasti lebaran nih. Nah. Kira-kira mudik kan nih, mudik kan nih. Oke. Jadi mohon maaf buat cerita kali ini saya orang Jakarta asli. Oh. Tapi ada dari bapak tuh Nah. yang mungkin sekarang gua baru sadar sekarang kalau bapak gua tuh dia ada keturunan Sunda. Oh. Di Bandung. Hmm. Nah, jadi ini lumayan gimana ya? Lumayan berkesan lah. Jadi pas Lebaran tuh sholat Id kan, sholat Id. Gue tuh mandi ya biasa lah. Gua di atas, kok ini bawah sepi banget, kayak gak ada orang. Pas gua turun cuma ada ibu gua doang. Kata ibu gua, cepetan lo udah mau mulai. Ya gua panik ya. Gua buru-buru lari. Ini lumayan gak enak sih kalau misalnya lu pernah nggak sih kayak ngerasain pengen berangkat ke masjid pas sholat Id tapi kayak udah rame banget. Nah. Oh iya. Itu udah kayak
Kadang tuh kita yang Kadang kan lewat soft cewek tuh, jadi gak enak tuh. Kadang-kadang ada orang yang suka dilambat-lambatin tuh kadang. Kayak ini dah oknum ini. apalagi kita pondok kan namanya pondok, Gimana kita ya? sama bersinggungan sama cowok mulu, Iya. sama Ikhwan mulu. Jadi kalau sama Amar kadang-kadang kita juga Aduh, agak malu nih gimana gue gitu ya. kayak gitu. Jadi pas gue lewat tuh emang harus ngelewatin barisan cowok cewek mulu. Jadi pas gue lewat tuh kiu lah. Itu udah paling enak banget sih ya. Saling kabur kayak saling gitu. Itu gue langsung buru-buru lah, otomatis ya cepet ya kayak gitu gak enak. Gue buru-buru sampai sekitar, gue nggak dapat di dalam musola buat sholat itu, jadi gue dapetnya di luar. Satu yang gue perhatiin ketika gue lagi ceramah ininya sebelum sholat, itu yang lagi tren sekarang. Apa tuh? Perhatiin pohon. Oh Ada- iya, Oh, iya. betul. Jujur kemarin pas mau sholat itu ya, lagi di kampung jalan ke masjid, kita lihat pohon, wah bener ternyata gak gerak ya. Iya. Bener gak Jadi kalian ada merhatiin nggak nih pas lagi sholat, pas liburan kemarin kayak, kok nggak gerak? Iya, iya. Jujur Hari ini. dari sepelihatan dulu ya, dari Iya. observasi beberapa pohon Iya. itu gak gerak ya, gak gerak. Kayak suasananya Ini adem, nih salah satu enak. apa namanya? Apa? Eh, Keistimewaan. Keistimewaan ya dari Allah sebenarnya. Kayak di Idul Fitri ini tumbuhan tuh nggak ada yang gerak gitu. Enggak Idul Fitri ini doang ya, Iya, tapi Idul di, Fitri di doang. hari raya. Di hari raya Hari ya. raya. Di hari raya itu Setelah sholat id ya balik dulu ke rumah. Jadi pas gua belum nyampe rumah nih, gua sama keluarga gua kan bareng-bareng pulang dari masjidnya. Itu temen-temen gua rame banget, udah pada nungguin, eh, udah ya masuk lah seperti biasa gua. Mereka masuk, tadinya gua pengen langsung cabut dari ini, cuma karena temen-temen gua rame, jadi sambut dulu lah. Udah, karena emang fitrahnya seperti tadi, santri itu lapar ya, kebaikan gigi. Jadi gue makan terus boy pas lebaran tuh. Apalagi ada ketupat, rendang, lontong sayur. Tapi ketupat dong, Emang- sayur ketupat. bener-bener gak bosen. Nah setelah itu teman-teman gue dapat cabut lah setelah foto-foto keliling kampung seperti biasa. Cuma ada yang beda buat lebaran sekarang. Yang biasanya gue tuh keliling lumayan lama lah. Jadi gue cuma keliling 5-6 rumah doang, habis itu langsung cabut ke rumah nenek. Oh, rumah ini. Nah di rumah nenek nih kumpul keluarga besar. Soalnya kan rumah ayah sama ibu gua ini deket, cuma beda 2 rumah doang. Nah terus pas berangkat ya naik mobil sih ramean. Pas naik mobil jalanan sepi banget Jakarta. Wah, iya. Itu experience yang seru sih kalau kalian di Jakarta terus lebaran. Pemain inti doang ya? Pemain inti doang sih. 3 pemain inti doang. Udah enak banget sih kalian bisa foto lah tengah jalan bisa aja. Aman-aman aja. Mana-mana aja. Aman-aman aja. Orang sepi banget. Sepi banget. Terus udah sampainya di rumah nenek, gue tuh kaget. Gue ketemu sama saudara gue yang dari Gontor. Oh. Kan dia kelas 11, jadi kalau kelas 11 tuh nggak pulang setahun. Jadi sampai dari lebaran sampai ketemu lebaran lagi, itu dia nggak sampai lebaran lagi nggak pulang. Oh gitu. Jadi ngelewatin satu kali lebaran. Gue kaget. Bang, ya, seperti biasa lah. Terus kan ya kita kalau lebaran biasa ada yang namanya THR. Nah, Di umur-umur segini tuh kadang kita bingung dikasih nggak ya? Dikasih nggak ya? Padahal lagi Dikasih nggak? butuh-butuhnya kan sekarang. Belum buat nabung, belum buat yang lain-lain Iya. kan. Iya. Apalagi yang sepupu-sepupu gua tuh udah gede, udah yang namanya punya calon. Nah di situ tuh. Jadi ya buat tahun ini THR lumayan lah buat gua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin keisi aja dompetnya nih kayaknya. Kita lanjut buat berarti apa setelah lebaran? Iya nih, ya, kan udah lebaran nih, habis lebaran. Jadi buat setelah lebaran tuh gue ya berterima kasih lah pada diri gue sendiri bisa puasa full selama Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan sombong ya, maaf. Ini jadi Pelajaran. Ya ini juga biar jadi motivasi juga kan. Semangat juga. Jadi Full nggak? Alhamdulillah.
Jadi setelah itu ya gue ada namanya self reward. Asik. Ini self reward. Iya. Jadi self reward nih ya setelah dikasih THR ya gue dikasih uang lumayan banyak tapi gue datangnya ke Senen gitu. Itu salah satu tujuan kenapa ke Senen sih. Iya. Biar irit sama. Terus gue bisa self reward setelah Lebaran. Itu gue datang ke mall sendiri. Ya gue nonton film lah, ada filmnya. Film yang salah satu sekarang lagi booming juga. Iya. Film kartun lah pokoknya. Jumbo ya. Ya Jumbo. Kawan ini mah, kawan. Jadi setelah gue nonton tuh bener-bener sendirian di mall. Kayak annoying banget gak sih? Kayak di mall sendirian. Enggak sih. Biasanya lebih bebas sih kalau sendirian. Enggak, gue juga pernah gitu, Bang. Jadi gue Kayak tahu gitu ya, rasanya. beli Aman. buku. Ini. Iya lagi, aduh. Beli buku, beli kopi, terus ke rooftop. Aduh. Tuh di situ. Ini pasti mulai di Ayon nih. Aduh. Iya, aduh. Iya lagi, aduh. Habis itu gue setelah self reward ya. Self reward sih buat kalian ya berterima kasih juga lah pada diri kalian sendiri kalau misalnya kalian habis berhasil melakukan sesuatu yang menurut kalian tuh berat. Jadi sambil merenungkan juga sih salahnya di mana. Nah, kalau misalnya jadi bahan renungan nih. Ini muhasabah diri. Jadi muhasabah diri. Masya Allah. Self reward sekali muhasabah ya kalian. Itu kalau kegiatan setelah Ramadan. Nah, abis itu tuh yang menurut gua mungkin kumpul sama keluarga kali ya. Kumpul sama keluarga tuh menurut gua ketika liburan. Dulu sebelum gua mondok di AM, kumpul keluarga tuh gua mikirnya kayak buang-buang waktu. Kalau masih kalian ada yang mikir kayak gitu, buang-buang waktu, menurut gua hapuslah jauh-jauh. Mungkin iya. Quality time ya. Quality time. Quality time bersama keluarga. Mungkin setelah kalian udah kelas 10, kelas 11, kalian lihat orang tua kalian udah mulai berumur. Itu tuh udah benar-benar masanya kalian harus mikir sih kalau misalnya kumpul sama keluarga tuh bukan hal yang membosankan. Terus kalau misalkan kurang dekat sama keluarga, ya ikut aja dulu. Iya, saatnya mendekatkan diri. Saatnya mendekatkan diri. Turunin ego masing-masing ketika liburan. Jadi pas itu tuh ada satu kakak kelas kita. Ya mungkin kan dia kuliah mau di luar negeri. Jadi dia tuh ngajakin gue buat naik gunung. Nah kebetulan gue juga suka naik gunung nih. Asik. Iya. Iya sampai. Habis itu diajakin, Pik, naik gunung yuk. Kata dia, biasanya kapan? Seminggu setelah Lebaran kak, soalnya masih ada acara keluarga dan lain-lain. Kata dia, ya udah, ntar kabarin lagi aja. Setelah chatan lama-lama, kata dia, mungkin kita berdua doang, Pik. Gue ajakin ayah gue sama kakak gue. Emang gue kalau ini trio mulu kalau misalnya mau kemana-mana. Kakak kedua, ayah sama gue, gitu. Terus setelah itu gue chat lagi H-2. Oh itu sebelumnya gue sempet ke villa dulu buat acara keluarga. Ke Villa Bogor. Jadi tuh gue itu juga kaget sih, lumayan kaget. Maksudnya kan biasa kita ke villa 2 hari, 3 hari. Jadi setelah gue nyampe villa itu ya seru-seruan seperti biasa lah, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi dari villa itu gue nggak pulang ke rumah. Gue dateng dulu ke Garut. Habis itu ke gue lupa lagi nama daerahnya. Ya intinya ke. Ya pokoknya kita gue silaturahmi lagi. Iya silaturahmi. Gue nanya, ya kita mau ngapain ke Garut? Ke Garut bukan. Mana? Bandung. Oh Bandung. Iya. Ya kita ngapain ke Bandung? Ini kita ada saudara di Bandung. Saudara dari siapa? Kan ayah ada keturunan Sunda. Itu gue baru tahu tuh sekarang. Kalau gue bukan Jakarta asli yang bener-bener kental. Soalnya keturunan Sunda lah. Jadi dari situ gue langsung ke atas naik terus ke arah Bandung. Jadi silaturahmi. Badan bener-bener capek soalnya bener-bener dipaksa. Kita habis itu dari situ gue ke Makam. Padet lah ya. Padet lah schedule-nya. Setelah itu, setelah gue pulang dari Bandung,
Set ke rumah, gue dikabarin sama yang kakak kelas kita, Pik, gue nggak jadi nih, ada acara. Oh ya udah nggak apa-apa kata gue kan. Ya santai aja kita. Terus tiba-tiba bapak gue kan gue kabarin juga bapak gue, ya kita kayaknya nggak jadi dah, soalnya temen aku nggak jadi. Oh ya udah nggak usah. Terus setelah 2 hari 3 hari ngabarin itu, gue tuh sering diajak jogging sama ayah gue, kayak Kak jogging yuk, kemana? Udah ikut aja, ikut jogging. Biasanya gue udah jogging gini nih, persiapan nanjak nih. Nah itu dia, gue udah mau juga nih orang kayaknya random nih, soalnya bapak gue orangnya random banget guys. Oh iya. Kayak tiba-tiba lah, orangnya suka tiba-tiba bilang gini, ntar kita siang packing ya, mau ngapain? Naik gunung. Lah gue kaget, lagi beli sarapan setelah Ramadan kan itu, beli sarapan. Ntar siang siapin barang, kita naik gunung mana? Papandayan. Itu tujuan yang tadinya sama kakak kelas. Iya. Random banget sih tiba-tiba ngajakin, belum ada persiapan, makanya ngajakin jogging terus katanya gitu. Nah udah tuh gue siangnya persiapan langsung, bener-bener dadakan itu langsung semuanya persiapan, terus berangkat. Nah setelah sampai Garut, gue tuh besoknya langsung naik. Mungkin itu experience yang seru sih maksudnya, pagi naik gunung. Makanya pas liburan ini tuh gue benar-benar puas lah, ketika pondok kita nggak usah kayak berat hati. Karena udah puas juga kan. Kayak udah puas juga. Terus setelah naik gunung, kita ke rumah. Itu sekitar berarti hari Sabtu, minggunya balik KM. Nah itu kan bapak gua tuh, ayah gua ada jadwal juga hari Minggunya. Jadi Minggunya gua bisa dianterin siang. Cuma karena gua lihat capek banget kan orang tua, itu tuh jadi tersentuh lah, kayak biasa juga balik sendiri kan, balik ke rumah sendiri, balik KM sendiri. Jadi gua mutusin buat naik kereta sendiri ke sini. Itu buat pesan juga sih buat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nih harus mandiri lah, maksudnya udah masuk SMA, udah dewasa, udah harus berani ambil resiko naik pulang sendiri. Emang semua harus butuh mental dan nekat sih. Iya pasti. Udah ya abis naik kereta, udah itu masuk KM, udah liburan selesai. Kira puas gak? Puas lah. Alhamdulillah ya. Sebenarnya banyak nih, ceritanya banyak. Guys, ini mungkin kalau bisa diceritain di panjang ini bisa berapa episode juga bisa ya. Jadi kalian langsung aja masuk Al-Multazam 2. Karena ya gini, anak-anak asik ya. Beda. Buat teman cerita, buat teman dongeng itu udah pasti. Mantap lah. Nih, kita kasih pertanyaan terakhir ya seperti. Ya, oke. Kira-kira dari Syafik sendiri nih, ada nggak sih kayak pelajaran yang bisa diambil dari liburan yang dialami lah? Saya kan udah ngacer kemana-mana nih, dari ke pasar Senen, bubur mana-mana, naik gunung gini. Kira-kira dari liburan ini, lu nih dapat pelajaran apa sih buat diri lu sendiri, dan mungkin yang bisa di-share ke kita juga buat teman-teman yang lain. Kalau buat diri gue sendiri, itu gue sekarang tuh selalu mikir ketika liburan, gue perbanyak habisin waktu sama keluarga, seperti yang gue pesanin tadi. Soalnya tuh emang buat sekarang keluarga benar-benar prioritas sih. Apalagi buat silaturahmi kan sesama keluarga harus benar-benar erat. Itu menurut gue emang harus. Kedua, pesan kalau buat yang semuanya itu kalian keluar, jangan introvert banget. Oh iya, keluar rumah. Soalnya sayang kalau liburan kalian nggak dihabisin buat waktu sama teman-teman yang kalian notabene jarang ketemu, apalagi sama keluarga, itu udah paling ini banget sih. Terus juga habis itu kalian jangan apa ya, misalnya kalian ada deket lah sama perempuan ataupun cewek kalian, ya itu masing-masing sendiri-sendiri. Itu jangan gimana ya, kalian jangan main cewek mulu tuh. Pesan gue sih gitu. Karena kita lagi fokus juga kan ya. Pertama kita masih SMA nih, lagi fokus-fokusnya belajar, persiapin diri buat kuliah.
malah tuh kuliah pecah kan fokusnya kan, Iya, malah jadi. setelah kita melihat kakak-kakak kita. Oke, tadi maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut dari sampein pas kuliah. Iya, kita Jadi udah fokus perkuliahan. setelah kita ditinggal oleh kakak kelas kita buat kuliah, apalagi kakak dimension tuh masuk 12 orang yang PTN. Iya, SNBP. SNBP. Itu kita jadi gimana ya, lebih merenungkan lah kita ke depannya mau gimana. Itu yang liburan kita yang sedikit mengganggu pikiran ketika liburan. Itu kita kepikiran buat ke depannya kuliah gimana. Makanya mulai ketika kalian udah liburan tuh, kalau saran dari saya sambil dicari tipis-tipis, terus sambil belajar juga lah. Pokoknya belajar tuh tetap dimanapun dan kapanpun tetap belajar gitu. Betul. Dari situ aja mungkin. Berarti dari banyaknya keseruan liburan pun juga masih ada nilai-nilai bisa kita ambil dari liburan. Ya contohnya dari samping ini ya udah bisa quality time bersama keluarga, terus jangan lupain juga kehidupan sosial kita dengan teman-teman kita, terus juga ya jangan lupain sekolah kita juga kan, karena kita masih pelajar, betul kan, kita masih SMA nih, kehidupan kita masih panjang nih, masih panjang, betul. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Cukup ya, ini udah udah mau Jumatan nih kalau ini, kita di hari Jumat nih kalau ini, oke. Ya mungkin terima kasih banyak ya kepada Syafiq yang sudah mau berkenan hadir. Terima kasih kepada The Best Podcast telah mengundang saya sebagai bintang. Mantap. Jadi kapan waktu bisa podcast lagi kita nih. Langsung aja cerita di kamar. Jadi kalian yang mau denger cerita langsung aja mendaftar Al-Multazam. Iya betul. Kak Syafiq cerita. Masih banyak yang harus ceritain sebenarnya guys. Sampai kapanpun didoain. Ya. Masih mantap lah pokoknya. Mantap lah. Oke, mungkin sekali lagi makasih banyak Kak Syafiq yang udah mau sharing kita, udah ini waktu juga mungkin cukup juga dari kita ya. Cukup dari kita. Kita berdua sebagai host The Best Podcast pamit undur diri. Saya Levi Saputra dan saya Fabian Sinatria Matayla. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.